Haleluya, salam kemenangan iman. Nah pemirsa dan jemaat Tuhan sekalian, kita ketemu lagi di dalam program Victorious Living atau Hidup yang Berkemenangan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, sesungguhnya program ini adalah merupakan program pengembalaan saya sebagai gembala sidang dari gereja Tuhan ini, supaya mereka yang ada di cabang-cabang sudut Jabodetabek di luar pada Bekasi mendapatkan inti berkat yang sudah saya sampaikan di Bekasi sebagai pusat gereja ini setiap bulannya. Selama sebulan ini kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai kisah Ruth dan Boaz. Satu kisah yang sungguh menarik, bukan? Dan kisah ini diawali daripada satu keluarga yang bernama keluarga Elimelek, dan kita tahu betapa tragisnya nasib dari keluarga ini. Nah, kenapa saya katakan tragis, saudaraku? Karena ketika mereka tiba di tanah Moab, ternyata suami daripada Naomi ini yang bernama Elimelek dan Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, lalu apa yang terjadi ketika Naomi mendengar bahwa ternyata di tanah perjanjian, ya di tanah Israel dijanjikan Tuhan sebagai tanah perjanjian itu, Tuhan sudah memulihkan umatnya, maka dia kembali pulang ke sana. Dari sanalah kisah ini dimulai. Tapi inti daripada kisah ini sebenarnya adalah kita mengetahui betapa saudaraku yang kasih luar biasanya hasil daripada kesetiaan karena ketulusan hati itu. Perhatikan ini, betapa pentingnya kesetiaan, betapa luar biasanya hasil kesetiaan daripada ketulusan hati. Karena ada orang yang setia bukan karena ketulusan hatinya. Ada yang setia karena terpaksa. Tapi kalau setia karena tulus, itu luar biasa berkatnya, saudaraku. Demikian juga dengan betapa luar biasanya berkat dari hasil ketekunan karena iman yang didasarkan kepada iman itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kenapa saya katakan hal ini penting dan luar biasa? Karena hal-hal inilah yang kelak akan membawa kita masuk kepada rencana Tuhan yang luar biasa itu. Itu rencana yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu akan digenapi atas kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ada banyak berkat yang kita dapatkan. Tetapi salah satu poin yang terpenting dalam kisah Ruth dan Boaz ini, kita mendapatkan satu kebenaran bahwa tidak semua menjadi bagian Tuhan. Sebagaimana kitab Ulangan 29 berkata, ada bagian kita dan ada juga bagian Tuhan. Yaitu bagian yang tersembunyi, bagian Tuhan. Bagian yang dinyatakan adalah bagian kita. Nah, jadi tidak benar bahwa ini adalah nasib saya. Nasib saudara pun ditentukan oleh saudara sendiri. Yang pasti Tuhan punya rancangan yang begitu indah atas hidup setiap kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita boleh masuk rencana Tuhan tersebut? Itu yang perlu kita pelajari. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, melalui kisah Ruth ini, saudaraku, kita dapat mengetahui bahwasanya, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, karena ketidaksetiaan daripada yaitu Ruth, sebagaimana sudah mendengar, dan keluarganya dalam hal ini Elimelek tinggal di tanah perjanjian, maka mereka mengalami peristiwa tragis tersebut. Apa yang saya katakan ini bukan merupakan kesimpulan saya sendiri, tapi merupakan kesimpulan dari yaitu para penafsir Alkitab. Mereka juga setuju berkata bahwasanya karena ketidaksetiaannya menanti janji Tuhan di tanah perjanjian. Perhatikan ini, Tuhan berjanji di tanah perjanjian itulah nanti aku akan mencurahkan berkat. Tetapi di sana mereka tidak setia karena ada masalah sedikit, yaitu kelaparan yang demikian rupa. Mereka meninggalkan tanah perjanjian dan pergi ke tanah Moab. Dan kemudian saudaraku, tampaklah mereka betapa sangat egois. Karena pada waktu mereka pergi itu sebenarnya seperti kesaksian Naomi sendiri. Mereka pergi dengan kantong yang penuh dan ternyata pulang sudah dengan kekurangan yang begitu rupa. Jadi sebenarnya hidup mereka tidaklah sesulit yang kita bayangkan ketika mereka masih ada di tanah perjanjian. Tapi karena memikirkan diri sendiri, egois, dan kalimat yang sederhana, mereka pergi meninggalkan tanah perjanjian itu. Bukan seperti Musa atau Joshua yang membela keluarganya, membela tanah airnya di hadapan Tuhan dalam doa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita sudah tahu bahwa akhirnya Naomi dan Ruth, menantu yang dikasih dan yang mencintai dia, mengasihi dia, kembali bersama-sama ke Israel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, di tanah perjanjian inilah Tuhan mengenapi janjinya bagi mereka semua. Dan satu perkara yang sungguh harus kita syukuri sebagai jemaat gereja Kemenangan Iman Indonesia, bahwa sekali lagi saya katakan kepada saudara dengan terus terang, gereja Tuhan ini adalah tanah perjanjian kita semua. Saya katakan kepada saudara bahwa tidak seorang pun manusia yang pernah merancangkan untuk membangun gereja Tuhan ini. Bukan saja pimpinan pusat, tidak.
terutama saya sebagai gembala sidang saudara, tidak pernah merencanakan untuk membangun gereja Tuhan ini, tetapi Tuhan yang menyuruh saya pergi ke Bekasi ini untuk memulai gereja Tuhan ini sehingga berkembang di seluruh Jabodetabek. Nah, oleh karena itu para guru saya mau katakan kepada saudara, bagi saudara yang sudah diselamatkan dalam sidang Tuhan ini, bagi saudara yang sudah diberkati dalam sidang Tuhan ini, disinilah di sidang Tuhan inilah tanah perjanjian saudara. Memang akan ada tantangan, memang akan ada masalah dan pergumulan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, setialah. Sebab kita ketemukan kenyataannya bukan. Bahwa Naomi dan tadinya kalau Elimelek, seandainya Elimelek dan keluarganya setia di Israel, sudah pasti mereka tidak mengalami masalah serumit itu. Tuh akhirnya mereka kembali ke Israel. Nah, di Israel lah. Perhatikan, di Israel lah, itu di tanah perjanjian lah mereka akhirnya mendapatkan berkat itu. Dalam hal ini adalah Naomi. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, mari jangan pernah tinggalkan tanah perjanjian ini. Karena disinilah sekali lagi Tuhan akan menggenapi seluruh janji-janji yang sudah diucapkannya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita teliti lagi lebih dalam tentang Rut ini. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kita melihat bagaimana Rut ini. Rut ini adalah seorang yang dikatakan sungguh sangat rajin bekerja. Pada ayat yang ke-7 kita membaca dari kitab Rut pasal yang kedua, bagaimana dikatakan bahwa Rut ini tidak henti-henti bekerja. Inilah salah satu ciri daripada Rut yang perlu kita tiru. Kesungguhan hati. Ini bukan dalam rangka mencari jodoh atau menemukan pasangan hidup semata, saudaraku, tapi untuk mencari perkenanan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Oleh karena itu sekali lagi lewat program ini, kembali lagi saya ingatkan, ayo bersungguh hati terhadap Tuhan. Di dalam segala perkara yang bisa saudara lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara tanya dalam hal apa, Pak? Yang pertama dalam hal berdoa dan melayani Tuhan. Berdoa, apalagi beribadah. Alkitab berkata, jangan kita meninggalkan ibadah kita. Seperti yang saya sudah sampaikan, saudaraku, apapun keadaan saudara, jangan sekali-sekali meninggalkan ibadah. Karena di ibadah, yaitu di gereja, saudara akan bertemu dengan Tuhan. Kecuali saudara berkata, saya tidak membutuhkan pertolongan Tuhan lagi. Saudara boleh meninggalkan ibadah. Tapi kalau saudara berkata, saya masih membutuhkan pertolongan Tuhan, tempat satu-satunya di mana saudara bisa bertemu dengan Tuhan hanya di gereja. Oleh karena itu, mari datanglah ke gereja. Bagaimanapun keadaan saudara. Karena di gereja saudara akan mendapatkan jawabannya. Kenapa? Karena di gereja Tuhan ada. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, akibatnya apa? Sebagaimana tadi saya katakan, Naomi kembali ke tanah perjanjian. Akhirnya Tuhan menuntun langkah kaki Rut ke ladang Boas. Secara panjang lebar tentunya selama 1 bulan ini sudah dibahas oleh para pengkhotbah bahwa itu bukanlah satu kebetulan, tapi Tuhanlah yang sudah mengaturnya. Tuhan mengatur langkah-langkah kaki orang yang hidupnya berkenan kepadanya, itu yang Alkitab Mazmur katakan. Nah, oleh karena itu saudaraku, marilah dengan sungguh-sungguh semua kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam kasus ini, seperti yang selalu saya katakan di dalam khotbah beberapa minggu terakhir ini, respon iman Rut kepada Tuhan. Ya, perhatikan kembali kata-kata ini, respon iman Rut kepada Tuhan yang diwujudkan dengan kepeduliannya terhadap Naomi mertuanya telah membuat Tuhan menuntun langkah-langkah kakinya ke ladang Boas. Saya ulangi, respon iman Rut kepada Tuhan yang diwujudkan dalam rangka kasihnya kepada mertuanya telah menuntut langkah-langkah kaki Rut ke ladang Boas. Karena saya tanya saudara, saudara tentu mengasihi Tuhan bukan? Bagaimana respon saudara terhadap iman saudara atau kasih saudara kepada Tuhan tersebut? Apa yang saudara lakukan sebagai tanda saudara mengasihi Tuhan terhadap sesama kita? Tapi Rut melakukan itu dengan mengasihi Tuhan, dengan mengikuti daripada mertuanya pulang ke Israel. Demikian juga dengan Boas. Sebagai tanda responnya, respon imannya maksud saya kepada Tuhan, dia menunjukkan kerendahan hatinya dan menyapa para bawahannya. Dan akibatnya apa? Dia bertemu dengan Rut. Seandainya Rut tidak kembali bersama dengan mertuanya ke Israel, apakah dia bertemu dengan Boas? Sudah pasti tidak. Demikian juga dengan Boas. Seandainya Boas tidak
seorang yang rendah hati dan menyapa bawahannya, apakah dia akan bertemu dengan Ruth? Tentunya juga tidak. Oleh karena itu mari tunjukkan respon kasih iman saudara kepada Tuhan dengan satu cara, yaitu cara yang baik, melayani sesama dan mengasihi sesama dan berbuat sesuatu yang baik bagi sesama. Sebab semua yang saudara lakukan kepada sesama itu tidak akan pernah sia-sia, karena saudara lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita lihat kisah-kisah berikutnya daripada perjalanan Ruth dan Boaz ini begitu luar biasa. Tentunya saya tidak akan menyampaikan secara total apa yang akan disampaikan firman Tuhan minggu ini di cabang saudara masing-masing, karena para pengkhotbah akan menjelaskan bagaimanakah titik temu atau cara bertemu antara Ruth dan Boaz, yaitu dalam rangka bagaimana Boaz mendapatkan Ruth sebagai orang yang sungguh-sungguh dibutuhkannya, sebagai orang yang sungguh-sungguh memang menjadi pasangan kehidupannya. Demikian juga dengan Ruth, di mana dia mendapatkan seorang pasangan hidup yang luar biasa seperti Boaz. Berbicara tentang Boaz dan Ruth, saudaraku, sudah pasti bukan berbicara semata-mata tentang yaitu jodoh. Sebab bicara tentang kedua orang ini, tiada lain juga maksudnya adalah berbicara tentang hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya apa yang menjadi kebutuhan kita selama ini kita dapatkan di dalam hidup ini. Sebagaimana Ruth membutuhkan Boaz yang begitu saudaraku mengasihi dia, demikian juga dengan saudara dan saya, kita akan mendapatkan apapun yang kita butuhkan di dalam Tuhan sepanjang kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah bagaimanakah langkah-langkah mereka bertemu, ikutilah khotbah yang sebentar lagi akan disampaikan. Tapi sebelum lupa, saudaraku, Jemaat Tuhan Gereja Kebenaran Iman di seluruh Jabodetabek, Cikampek, Cikupa, seterusnya, saudaraku, saya ingatkan bahwa nanti sore jam 5, jam berapa? Jam 5 ada KKR Kesemuan Ilahi Mujizat yang akan dilangsungkan yang diprakarsai oleh Institut Alkitab Rema. Mari kita semua datang beramai-ramai ke Gedung Rema Indonesia di Bekasi, bawa jumlah sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa supaya Tuhan akan melawat mereka, karena mahasiswa IR sudah mengupayakan dengan segenap hati mereka. Kita percaya lawatan Tuhan akan terjadi pada KKR ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.